Bab 7. Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 315. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah Rasul 312. Jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Perintah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa halaman 4 ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa faqad dalla dalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa halaman 4 ayat 136. B. Sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. 1. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. A. As-Siddiq. As-Siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran Surah Maryam halaman 19 ayat 41 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Quran Surah Maryam halaman 19 ayat 41. B. Al-Amanah. Al-Amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara halaman 26 ayat 106 sampai 107 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Quran Surah Asy-Syu'ara halaman 26 ayat 106 sampai 107. C. At-Tablik. At-Tablik yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya
tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait dengan Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 67. D. Al-Fatanah. Al-Fatanah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW. 2. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu sebagai berikut. A. Al-Kizib. Al-Kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah berbohong dan dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma wawa wa ma yatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm surah ke-53 ayat 2-4. B. Al-Khianah. Al-Khianah yaitu mustahil Rasul itu hianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 106. C. Al-Kitmat. Al-Kitmat yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tattafakkarun. Artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 50. D. Al-Baladah. Al-Baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wal a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 199. 3. Sifat jaiz. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya yaitu sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Akan tetapi sifat jaiz Rasul dengan sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Artinya,
Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan minum seperti apa yang kamu minum. Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 33. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. 2. Iltizamur Rasul adalah orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat dari dalam diri pribadinya maupun daripada musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. C. Tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. D. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya orang-orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, selain karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala juga dapat memanfaatkan hikmah dan dapat diambil dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul sebagai berikut. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran surah ke-3 ayat 31. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Menerapkan perilaku mulia. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul seperti berikut. 1. Menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat keras hukumnya. Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 7. 2. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 36.
3. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak mau berusaha sehingga hidupnya menjadi beban orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena balas kasihan dan pertolongan orang lain. 4. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Usaha-usaha itu misalnya sebagai berikut. A. Memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. C. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina aminu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 11. 6. Terus bertakwa agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna.